Kicauan burung sikatan dan jala kebo yang bersautan membangunkan Mian di pagi yang beku itu. Seperti biasa, ia segera menuju ke belik di bawah pohon pula raksasa untuk membersihkan diri. Setelah sholat subuh, ia lalu memasak air. Beberapa buah singkong dimasukkannya ke perapian untuk sarapan. Tak lama kemudian, aroma kopi tercium dari 5 gelas bambu di depan Mian. Seolah mendapat isyarat, beberapa ekor monyet berdatangan di halaman. Satu persatu Mian membawa gelas-gelas itu keluar. Ia tersenyum saat monyet-monyet itu mengikutinya. Setelah keempat gelas dan singkong bakar telah berada di batu besar, barulah Mian duduk di sana. Saat fajar tiba, samar-samar terlihat telaga Seranggan yang dulu pernah ia kunjungi bersama orang tua angkatnya. Kenangan tentang mereka selalu membuatnya merasa sedih, kecewa, dan bercampur marah. Mbah Lau yang baru saja datang menatap punggung Mian. Sudah 2 bulan sejak ia membawa cucunya itu tinggal di sana. Sejarah keluarga Mengker mereka telah ia ceritakan seluruhnya. Namun hal itu justru membuat Mian menjadi murung. Setelah melepaskan 2 ekor monyet yang dibawanya, ia menghampiri Mian. "Benarkah tidak ada cara untuk melepaskan dari kutukan ini, Mbah?" tanya Mian. "Beberapa orang sudah mencobanya, An, tapi belum ada yang berhasil untuk membatalkan kontraknya," ucap si Mbah. "Berarti masih ada jalan kan, Mbah?" tanya Mian. "Jika kau bisa memenuhi keinginan mereka, An." "Apa tebusannya, Mbah?" tanya Mian lagi. "Kau harus menemui Raja Ular itu sendiri. Permintaannya selalu berbeda untuk masing-masing orang," ucap si Mbah. "Tunjukkan tempatnya, Mbah. Aku akan menemuinya," ucap Mian. "Kau pikir itu mudah? Ada beberapa ujian yang harus kau lewati untuk bisa bertemu dengannya. Ujian yang tidak bisa kau akali dengan suap, kolusi, dan nepotisme seperti yang biasa dilakukan pejabat dan politisi korup di negeri ini," ucap si Mbah. "Mbah pernah menemui Raja Ular itu?" tanya Mian. "Aku gagal di ujian keduaan." "Mbah tidak mencoba lagi?" tanya Mian lagi. "Tidak ada yang keduaan. Raja Ular itu hanya memberi kita 1 kesempatan. Dengan kemampuanmu sekarang, melewati pengawal guanya saja kau tak akan mampu," ucap si Mbah. Mian semakin murung. Monyet-monyet yang berada di sekitarnya seolah memahami kesedihan pemuda itu. Mereka bergantian membelai rambut Mian. "Setidaknya nasib kita masih lebih beruntung daripada monyet-monyet itu, An." "Maksud Mbah?" tanya Mian. "Gunakan mata batinmu, An, lalu pandang baik-baik mereka," ucap si Mbah. Mian menunduk. Sejak mengetahui sejarah keluarganya, ia memutuskan untuk menjaga jarak dari hal-hal mistis. Mata batinnya memang tak bisa tertutup sempurna, tapi tanpa niat, kemampuan itu akan melemah. Dengan enggan, ia menuruti perintah Mbah Lau. Saat kembali mengangkat kepala, mulutnya ternganga. Monyet-monyet itu telah menghilang dan berubah menjadi manusia dengan kondisi yang memilukan. Tubuh mereka penuh dengan bekas luka. Ketika Mian menatap orang-orang itu, ia melihat cahaya penyesalan dan keputusasaan berpedar di sana. "Kopinya terlalu pahit, An. Lain kali tolong lebih manis sedikit ya," ucap salah seorang dari mereka. Seorang perempuan tua menghampiri Mian. Ia lalu memeluk dan mencium keningnya. "Kau mengingatkan aku pada putraku, An. Betapa aku merindukannya. Tapi nasi telah menjadi bubur," ucap perempuan itu sambil menangis. Dada Mian bergetar hebat. Ia tidak menyangka jika monyet-monyet yang selama ini menemaninya ternyata adalah jelmaan manusia. "Siapa mereka sebenarnya, Mbah? Mengapa mereka menjadi seperti itu?" tanya Mian. "Mereka pengikut pesugihan Wanaraan. Sampai takdir kematian menjemput, orang-orang itu harus menjadi budak jin dan membuat perjanjian dengan mereka," ucap si Mbah.
Bagaimana dengan keluarganya Mbah? Mereka tidak mencarinya? Tanya Mian. Di dunia nyata mereka sudah meninggal An. Tapi jika kau gali kuburan mereka, tak ada isinya, ujar Simbah. Bagaimana hal itu bisa terjadi Mbah? Tanya Mian. Entahlah An, ilmuku tidak setinggi itu. Mungkin perjanjian terlarang membuat para jin mempunyai kekuasaan lebih dari mereka. Bagiku, yang penting bisa sedikit membantu mereka saja sudah cukup, ucap Simbah. Jadi itu yang Mbah lakukan semalam? Tanya Mian. Iya An, aku pergi ke kerajaan jin Wanara itu. Kadang usahaku berhasil, kadang juga gagal. Mian melihat dua orang yang baru saja datang pagi itu. Bekas cambukan memenuhi sekujur tubuh keduanya. Dada Mian bergemuruh menahan amarah. Nanti malam, ajak aku bersamamu Mbah, bisik Mian. Tanpa ilmu, kedatanganmu hanya akan menyerahkan nyawa An. Pulihkan saja dirimu dulu, baru aku akan mengajarimu cara mengendalikan kekuatan Chandraseta, ucap Simbah. Mian diam dalam dilema. Keinginannya untuk menolong korban pesugihan berbenturan dengan niatnya untuk menjauhkan diri dari dunia mistis. Aku pernah sepertimu An, berbulan-bulan memaki nenek moyang kita yang membuat perjanjian terlarang ini. Tapi akhirnya aku menyerah. Mau tidak mau aku harus bisa menerima kondisi ini. Apalagi setelah usahaku untuk menembus kutukan itu gagal. Kau masih punya kesempatan itu An, gunakanlah baik-baik, ucap Simbah. Itu artinya aku harus memiliki kemampuan untuk melewati ujian itu kan Mbah? Tanya Mian. Benar, karena itu adalah satu-satunya jalan yang kita miliki An, ucap Simbah. Apa setelah mati kita akan menjadi ular Mbah? Tanya Mian. Tidak, tapi setiap 3 purnama sekali kau harus mencari korban sebagai makanan ularmu, ucap Simbah. Jika kulanggar Mbah? Tanya Mian lagi. Maka kau akan kehilangan kesadaran dan memangsa apapun yang kau lihat. Selama ini hasrat itu diredam oleh kehadiran Gundala Wereng yang ingin memangsa Candrarasa. Ia menghalanginya untuk mendapatkan makanan. Karena kurang makanan itulah ular putihmu menjadi lemah. Bukankah Gundala seharusnya juga kelaparan Mbah? Tanya Mian lagi. Yang ada di tubuhnya hanya sebagian kecil. Ular itu sendiri berada di tubuh Sirna. Ingat bagaimana kau kehilangan kesadaran? Saat itu kedua ular di tubuhmu sedang bertarung untuk saling menghalangi, ucap Simbah. Bagaimana dengan dirimu sendiri Bah? Berapa orang yang telah Mbah mangsa? Tanya Mian. Dengan kemampuanku sekarang, aku bisa menahan hasrat itu selama 6 purnama. Setelah itu aku akan mencari aparat atau pejabat Kurop yang akan kujadikan mangsa. Meski salah, setidaknya yang kubunuh bukanlah orang baik-baik, ujar Simbah. Ajari aku mengendalikan kekuatan ini Mbah. Aku tidak mau nanti menjadi gila dan membunuh orang-orang tidak berdosa, ucap Mian. Itu tujuanku menjemputmu An. Kau dan aku mungkin kaum terkutuk, tapi jangan sampai perbuatan kita juga terkutuk, tutur Simbah. Di rumah Maina segala sesuatu kembali menjadi normal. Darwis memutuskan tinggal bersama Timur untuk mewariskan ilmunya. Sebagai pengganti keris yang patah, golok bergagang ukir kepala macan diberikan kepadanya. Moja sendiri memilih menetap di rumah Maina. Selain merasa iba dengan kondisi Maina, ia juga merasa lebih aman di sana. Mayat Bowo dan Bono dikubur di halaman belakang. Tindakan itu terpaksa dilakukan untuk menghindari masalah. Iis yang awalnya tidak setuju, akhirnya bisa menerima keputusan itu. Apalagi menurut Moza, Bono dan Bowo tak lagi memiliki sanak saudara. Sore itu Hasnah, Ega, dan seorang perempuan datang ke rumah Maina. Bagaimana Ga? Sudah sehat? Tanya Maina. Alhamdulillah Mak, sudah lama saya tidak merasa pusing lagi, jawab Ega. Kamoja kemana Mak? Tanya Ega.
Ada di dalam sedang membuat minuman. Kamu ini cari Moza apa Timur gak? Timur tidak tinggal di sini. Ledek Maina. Ah, Maina bisa saja, bisik Ega dengan pipi merah. Ya, semoga saja kalian ada jodoh gak? Oh iya, Mbak ini siapa? Perasaan kok saya belum pernah ketemu, ucap Maina. Ini saudara sejauh saya dari Aceh, Mak. Namanya Farida. Kebetulan dia ada perlu sama Moza. Jauh-jauh dari Aceh datang ke sini hanya untuk bertemu Moza. Memang ada apa ya, Mbak? Tanya Maina. Tapi tunggu Moza sajalah, sebentar lagi pasti keluar anaknya. 10 menit kemudian Moza datang dengan membawa nampan berisi minuman dan makanan. Maina lalu mempersilahkan Hasnah, Ega, dan Farida untuk menikmati hidangan tersebut. Mbak Farida ini ada perlu dengan Moza. Dia datang dari Aceh, ucap Maina. Ada perlu apa ya, Mak? Perasaan saya tidak punya saudara dari sana, tanya Moza dengan raut wajah yang bingung. Saya cuma menyampaikan titipan, Mbak, jawab Farida. Titipan? Iya, barangnya ada di mobil Bu Hasnah. Entah mengapa tadi saya tidak bisa mengangkatnya, padahal sebelumnya tidak masalah, ucap Farida. Dada Maina berdebar. Dia amati Farida baik-baik, berharap bisa menemukan tanda-tanda energi gaib di dalamnya. Namun usaha itu sia-sia. Tubuh Farida kosong, tidak ada sedikit pun jejak dunia lain di sana. Ini aneh, apakah ilmumu sudah sedemikian tinggi sehingga bisa menyembunyikan energi itu, batin Maina. Mari saya temani mengambil barangnya, Mbak. Ayo Za, kita lihat apa titipan itu. Mereka lalu menuju mobil Hasnah. Ketika Farida membuka pintu mobil, jantung Maina dan Moza seolah berhenti berdetak. 2 ekor harimau putih mulus tanpa belang terlihat keluar dari sana. Kedua harimau itu berjalan mendekati Moza, kemudian duduk di depannya seolah menunggu perintah. Ini mah barangnya, Farida mengeluarkan sebuah benda terbungkus dengan kain. Maina menerima benda itu dan membawanya ke ruang tamu. Setelah meletakkannya di meja, ia lalu membuka lipatan kain pembungkusnya. Isi kotak kayu hitam itu ternyata 2 bilah kujang dan sebuah benda sebesar bungkus rokok yang terbuat dari kulit. Kantong macan, bisik Maina lirih. Bisa Mbak ceritakan bagaimana benda-benda ini sampai ada di tangan Mbak? Serta apa hubungannya dengan Moza? Tanya Maina. Farida lalu menceritakan asal muasal titipan itu. Barang-barang itu adalah peninggalan kakeknya. Dulu sang kakek adalah seorang ahli pengobatan yang terkenal. Karena biaya berobat yang seikhlasnya, orang pun datang ke tempatnya. Hal itu membuat beberapa orang merasa iri. Mereka menyewa orang untuk mengancam sang kakek. Ancaman yang tidak dihiraukan berubah menjadi tindakan. Tapi sang kakek adalah pendekar tangguh. Kelihayannya bermain rencong sulit dicarikan oleh lawan. Para tukang pukul yang dikirim tak ada yang bisa menundukkannya. Setelah itu mulailah mereka menggunakan serangan-serangan halus. Tak memiliki kemampuan seperti itu, kakek Farida pun akhirnya harus menyerah. Serangan demi serangan membuatnya hanya bisa terbaring di tempat tidur. Sampai seorang perantau singgah di rumah mereka. Pria yang bekerja di kebun sawit kebetulan sedang berkunjung ke rumah temannya. Dari sanalah pria bernama Warsa itu tahu kisah sang kakek yang sakit dan sedang menderita. Warsa akhirnya bisa mengusir jin-jin yang selama ini mengganggu kakek Farida. Ia lalu dianggap sebagai saudara oleh Farida. Setiap cuti panjang, Warsa selalu menghabiskan waktu di desa Farida. Namun akhirnya kisah persahabatan itu harus hancur karena masalah cinta. Warsa dan paman Farida ternyata mencintai gadis yang sama. Karena si gadis lebih memilih Warsa, paman Farida menuduh Warsa menggunakan guna-guna. Paman Farida yang sudah dibutakan cinta lalu menantang Warsa untuk bertarung memperebutkan Aisyah.
Saat kakek mengetahui pertarungan itu, ia segera menuju ke sana. Namun kedatangannya sudah terlambat. Tubuh Warsa telah tergeletak berumuran darah di samping sang paman yang telah menjadi mayat. Di saat sekarat itulah Pak Warsa berwasiat pada kakek. Farida mengakhiri ceritanya. "Wasiat apa, Mbak?" tanya Maina. "Kalau ada yang bermimpi didatangi oleh sepasang harimau putih, maka ia harus mengantarkan kotak miliknya pada orang yang muncul bersama dengan harimau itu," ucap Farida. "Mbak Farida yang bermimpi?" tanya Moja. "Iya, Mbak." "Lalu bagaimana bisa Mbak Farida tahu saya berada di sini?" tanya Moza. "Mbak sendiri yang mengatakan alamat rumah ini di mimpi saya," ucap Farida. Maina menatap Moja. Tidak semua orang mempunyai kemampuan untuk melakukan rogo sukmo. Tapi saat melihat wajah Moja yang kebingungan, Maina justru semakin bertanya-tanya. Seusai Isa, Hasnah, Ega, dan Farida pamit. Usaha Maina mengajak Farida menginap gagal, karena perempuan itu ingin segera kembali ke Aceh besok pagi. Setelah mereka pergi, Maina dan Moza memutuskan untuk mengunjungi Darwis di rumah timur. Di tempat lain, Harto tersenyum sambil menatap baskom berisi air. Apa yang selama ini ia cita-citakan akan terwujud. Setelah bertahun-tahun menunggu, akhirnya mustika itu akan menjadi milikku, bisiknya. Harto tidak menyadari jika dari belakang Nyi Weling mengawasi gerak-geriknya. Di saat Maina dan Moza menuju rumah Darwis, Mian justru sedang berlari di tengah gelapnya hutan. 4 ekor monyet tergantung di tubuhnya, 2 di dada dan 2 di punggung. Di belakangnya puluhan monyet mengikuti langkah Mian. Apa yang membuat monyet-monyet itu berbeda adalah tubuh mereka jauh lebih besar serta membawa senjata. Mian tersenyum saat pohon iprik raksasa sudah terlihat dari kejauhan. Sebentar lagi monyet-monyet raksasa yang mengejarnya tidak akan bisa berbuat apa-apa. Penghalang yang dipasang Bahlawu terlalu kuat untuk siluman-siluman sekelas penjaga tawanan. Tiba-tiba Mian menghentikan langkahnya dan jatuh berlutut. Wajahnya berubah, seolah sedang menahan kesakitan yang teramat sangat. Tidak butuh waktu lama, puluhan ekor monyet telah mengepungnya. Melihat Mian diam tidak bergerak, kawanan monyet itu segera menyerang. Gada, tombak, pedang, keris, dan kapak mereka mengarah ke tubuh Mian. Saat ujung-ujung senjata itu semakin mendekat, Mian mendadak berdiri dan melompat. Entah dari mana seekor ular putih bertanduk sebesar paha orang dewasa telah melingkari tubuh Mian. Cahaya biru tampak berpedar dari tubuhnya, kontras dengan warna kulitnya. Mata ular itu merah seperti bara. Setelah beberapa kali menjulur lidah, dengan cepat ular itu melesat menuju kawanan siluman monyet. Pertempuran pun pecah. Gerakan ular yang sangat cepat menyulitkan monyet-monyet untuk menyerang senjatanya. Satu demi satu ular itu mematuk dan membelit mereka. Setiap monyet yang mati lalu berubah menjadi gumpalan cahaya yang langsung disambar oleh mulut si ular. Kemudian terdengar suara raungan keras. 2 ekor monyet yang ukuran jauh lebih besar muncul dan langsung menyerang ular putih Mian. Seekor monyet meraih lehernya sementara yang lain berhasil menggenggam ekornya. Monyet-monyet lain segera berloncatan menghajar tubuh si ular dengan senjata masing-masing. Suara benturan benda keras berulang kali terdengar saat senjata-senjata itu bertemu dengan sisik si ular. Tak berdaya, tubuh ular tersebut hanya bisa menggeliat tanpa henti. Dari arah pohon iprik terdengar suara gemericik. Monyet raksasa yang kedua tangannya sedang mencekik leher ular putih tidak bisa berbuat apa-apa ketika seekor ular besar berwarna hitam tiba-tiba saja menyambar kepalanya. Seiring dengan tubuhnya yang ditelan ular hitam, cekikan monyet itu pun melemah. Begitu bebas, kepala ular putih langsung menyerang balik. Dililit dan gigit monyet yang menggenggam ekornya. Semakin keras tubuh si monyet merontak, semakin kencang juga ia terlilit.
Sampai akhirnya tubuh monyet itu tidak bisa bergerak lagi dan berubah menjadi gumpalan energi yang langsung ditelan oleh ular Mian. Sadar jagoan mereka kalah, belasan monyet yang tersisa berhamburan melarikan diri. Di bawah cahaya purnama yang redup, kedua ular itu berhadapan. Mengapa kau hanya memakan energinya, Chandra Rasa? Apakah kau tidak ingin tubuh sebesar aku? Mian yang melarang, Kak. Ia hanya memperbolehkanku memangsa energi mereka, jawab Chandra Rasa sambil menatap iri tubuh Nagasari yang besar, sebesar tiang telepon. Pemuda yang aneh. Entah kau beruntung atau sial mendapatkan pasangan seperti dia. Tapi setidaknya dengan tubuh sekecil itu, rasa laparmu tidak akan sebesar aku, ucap Nagasari. Mungkin itu tujuan dia, Kak. Mian tidak ingin banyak membunuh makhluk lain, ucap Chandra Rasa. Terserah dialah, aku pamit dulu. Ada hakim korup yang harus kutelan tadi, tapi terpaksa kutinggalkan untuk membantumu di sini, ucap Nagasari. Terima kasih, Kak, sampaikan salamku pada Mbah Lawu. Mian tersadar ketika sinar matahari menyentuh wajahnya. Saat membuka mata, tubuhnya berada di samping batu besar tempat ia bisa menikmati fajar. Belasan ekor monyet yang berkerumun di sekitar tubuhnya tampak senang saat tahu ia telah siuman. Perlahan Mian bangkit, lalu duduk bersadar di batu. 4 ekor monyet yang tadi digendongnya satu persatu datang mencium tangannya sambil menangis. Menatap mereka, semua lelah yang dirasakan Mian lenyap, berganti dengan kebahagiaan. Saat panas matahari mulai terasa menyengat dan Mbah Lawu belum juga kembali, perasaan Mian menjadi sedikit khawatir. Belum pernah sang kakek pergi selama itu. Apalagi Chandra Rasa juga gagal mengadakan kontak dengan Nagasari. Saat senja tiba, perasaan khawatir di dada Mian semakin menjadi-jadi. Tiba-tiba terdengar ramai teriakan di luar pondok. Mian langsung berdiri, membuka pintu dan berlari menuju kerumunan para monyet. Kakeknya tergeletak bersimbah darah di sana. Tangan Mian gemetar saat membalikan badan sang kakek. 2 luka panjang tampak menghiasi perutnya. Tangan Mian meraba leher Mbah Lawu. Meski pelan dan lemah, ia masih bisa merasakan denyut nadi halus itu. Segera saja digotong tubuh sang kakek masuk ke dalam pondok. Beruntung, saat tinggal bersama Maina dulu, Mian sempat belajar ilmu pengobatan darinya. Darah yang mengalir dari luka perut Mbah Lawu sudah bisa dihentikan dengan jalan menotok simpul-simpul darahnya. Kakeknya beruntung. Meski dalam, kedua luka itu tidak sempat membuat isi perutnya keluar. Luka-luka itu harus dijahitan, suara Chandra Rasa terdengar di kepalanya. Bagaimana caranya? Tanya Mian. Kau pikir aku dokter? Ucap Chandra Rasa. Di mana ada dokter di tempat seperti ini? Tanya Mian. Ayo pergi, akan kupinjami kau kekuatanku. Jangan khawatir, ini bukan bagian dari perjanjian. Aku melakukannya demi Nagasari, ucap Chandra Rasa. Di mana dia, Sa? Jika belum mati, dia pasti sudah ditawan oleh orang yang melukai Mbah Lawu. Ayo cepatan, luka-luka itu akan segera terinfeksi jika tidak segera mendapat pertolongan. Tunggu duluan, ada seseorang yang datang, ucap Chandra Rasa. Saat itulah terdengar suara pintu diketuk dari luar. Wajah Mian terlihat ragu dan bingung. Selama ini belum ada seorang pun yang berani mendatangi tempat ini di malam hari. Mian mempersiapkan diri. Jika terpaksa, malam ini ia rela untuk mengikat janji dengan Chandra Rasa. Siapa? Tanya Mian. Aku Maina. Seperti tersengat arus listrik, Mian segera berlari membuka pintu. Maina dan Boza bergegas masuk ke dalam. Nanti saja pertanyaan. Di mana kakekmu? Tanya Maina. Ada di kamar, Mak. Ayo Za, cepat sebelum terlambat, ucap Maina. Kau keluar duluan. Tenangkan monyet-monyet itu. Mereka tentu takut dengan 2 ekor harimau putih yang datang bersama kami, ucap Maina.
Oh iya An, seharusnya mereka juga sudah datang. Mereka siapa, Mak? Tanya Mian.